Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome to Learning English with Miss Five. Today, in this video, we will learn about future tense. I think some of you already know about future tense. A tense is that talking about something that occur or happen in the future. Well then, let's check it out. There are simple future, future continuous, and future perfect tense. Simple future tense is a tense that is used to inform an event that haven't happened or will happen in the future. Jadi, simple future tense adalah suatu tense yang membicarakan suatu hal yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan. Itu adalah pengertian dari simple future tense. Apa saja fungsi dari simple future tense? Yang pertama adalah untuk memprediksi peristiwa di masa depan. Contohnya, it will rain tomorrow. Besok akan hujan. Dan yang kedua, untuk mengekspresikan kerelaan. Contohnya adalah, he will carry your bag for you. Dia akan membawakan tasmu untukmu. Yang ketiga, untuk memberi perintah. Contohnya adalah, you will do exactly as I say. Kamu akan melakukan persis apa yang kukatakan. Dan yang terakhir, untuk memberi undangan. Contohnya, will you come to the dance with me? Tenses yang kedua adalah future continuous tense. Future continuous tense is a tense used for an action or event that will be in progress at a time later than now. Jadi future continuous tense adalah suatu tense yang digunakan untuk peristiwa, kejadian, atau event yang sedang berjalan di suatu waktu di masa depan. Jadi dia berjalan tapi di masa depan, belum di masa ini. Okay, and apa saja fungsinya? Fungsinya adalah yang pertama, digunakan untuk membayangkan diri kita di masa depan. Misalnya, this time next week I will be sunbathing in Bali. Kali ini, minggu depan, aku akan berjemur di Bali. I will be sunbathing in Bali. Akan berjemur. Dan yang kedua adalah memprediksi atau menduga tentang kejadian di masa depan. It's for predict. Oke, contohnya adalah he will be coming to the meeting, I expect. Jadi si speaker ini menduga-duga, dia memprediksi. He will be coming to the meeting, I expect. Dia akan datang ke pertemuan, aku harap. Akira. And then the third, untuk menanyakan informasi tentang masa depan secara sopan. Nah, jadi untuk di kalimat interrogatifnya itu bisa digunakan untuk menanyakan informasi secara sopan tentang masa depan. Contohnya adalah, will Jim be coming with us? Seperti itu. Will Jim be coming with us? Akankah Jim ikut dengan kita? Oke. Dan number 4, merujuk kejadian yang sedang terjadi yang kita harapkan di masa depan. When he is in Australia, he will be staying with friends. Ketika dia di Australia, dia akan tinggal bersama teman-teman. Tenses yang ketiga adalah future perfect tense. Future perfect tense is used to tell an event that will end in the future. Jadi future perfect tense ini adalah tenses yang digunakan di peristiwa atau kejadian yang akan selesai di masa yang akan datang. Jadi apa saja fungsinya? Okay. Fungsi dari future perfect tense adalah merujuk ke kejadian yang sudah terjadi di masa depan. Saat menggunakan tenses ini, kita membayangkan diri kita di masa depan
dan membicarakan kejadian atau tindakan yang akan selesai pada waktu yang akan datang. Jadi waktu setelah sekarang. Kejadiannya itu di masa depan, tapi bakalan udah selesai. Oke, contohnya adalah you will have finished your report by this time next week. Kamu akan dapat menyelesaikan laporanmu di minggu depan. Kamu akan dapat menyelesaikan laporanmu kali ini di minggu depan. Jadi laporannya itu bakalan selesai di minggu depan. Kan itu belum terjadi kan, masih di masa depan, tapi laporannya itu pasti selesai di minggu depan nanti. Contoh kedua, by the time you read this, I will have left. By the time you read this, I will have left. Pada saat kamu membaca ini, aku sudah pergi. Pada saat kamu membaca ini, aku sudah pergi. Jadi for example, like when you are reading a letter or something, mungkin baca surat dari seseorang, okay, someone, and then seseorang itu bilang, by the time you read this, I will have left. Pada waktu kamu membaca ini, aku udah nggak ada, aku udah pergi gitu. Berarti kan itu sudah terjadinya nanti di masa depan, but event itu, kejadian itu sudah selesai, sudah terjadi. Sekarang kita ke rumus. Rumus simple future tense adalah yang positif, dari subject plus will plus verb 1 plus object. Ibu kasih contoh. He will change his attitude. Kemudian untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus will plus not plus verb 1 plus object. He will not change his attitude. And for interrogative atau kalimat tanya, will plus subject plus verb 1 plus object. Will he change his attitude? Oke, jadi itu adalah rumus dari simple future tense. Yang kedua, ada future continuous tense. Rumusnya adalah untuk kalimat positif, the subject plus will be plus verb ing. Di sini kita menggunakan verb ing. Contohnya, Randy will be doing his assignment tomorrow. Randy will be doing his assignment tomorrow. Randy akan mengerjakan tugasnya besok. Ya, mengerjakannya itu in progress, but tomorrow, tapi besok. Oke, dan untuk kalimat negatifnya, the subject plus will plus not plus be plus verb ing. Randy will not be doing his assignment tomorrow. Kemudian untuk interrogatif, ada will plus subject plus be plus verb ing. Contohnya, will Randy be doing his assignment tomorrow? Next, future perfect tense. Rumusnya adalah untuk kalimat positif, we have subject plus will plus have plus verb 3. Nah, lu diingat di sini menggunakan verb 3. Untuk contohnya, I will have finished my study this month. I will have finished my study this month. And then the negative, subject plus will plus not plus have plus verb 3. I will not have finished my study this month. Kalimat tanya atau interrogative, will plus subject plus have plus verb 3. Will I have finished my study this month? Jadi perlu diingat untuk simple future tense menggunakan verb 1, kemudian future continuous tense menggunakan verb ing, dan future perfect tense menggunakan verb 3. Contoh-contoh lainnya, I will make soup for dinner.
Hannah will not lend you this pen. Will you visit Grandma this afternoon? She will be waiting for you. Andra will not be arriving at 9 p.m. Will she be cooking spaghetti for us? Liana will have prepared our dinner soon. My mother will not have cooked soup for my breakfast. Will Edgar have cheated on you? Alright students, I think that's all my explanation about future tense. I hope you understand and I'll see you again. Bye bye.